Perkenalkan, kami dari kelompok 1A Angkatan 20 Latsar CPNS BMKG 2021. Berikut merupakan hasil cuplikan wawancara kami tentang nilai-nilai bela negara bersama 3 narasumber yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Badrul Perdana dari Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Balai 2 Tangerang Selatan sebagai seorang forecaster. Ya, perkenalkan saya Feby. Profesi saya sekarang sebagai pegawai negeri di BMKG, khususnya di Stasiun Geofisika Balikpapan. Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Adam Adi Nugraha, biasa dipanggil Aan. Saat ini sedang menjalankan pendidikan di salah satu lembaga pemerintahan independen, namanya OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Menurut saya, wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya. Kemudian di dalamnya kita mengutamakan kesatuan dan persatuan bangsa, dan manfaatnya itu dapat kita rasakan untuk melangsungkan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, maupun bernegara. Sementara bela negara adalah sikap dari seluruh warga negara Indonesia yang bertujuan untuk menjaga keutuhan, mempertahankan, dan mencapai kemajuan bangsa Indonesia sendiri. Sehingga cara wawasan kebangsaan adalah pengetahuan ataupun cara pandang, sementara bela negara adalah sikap dari wawasan kebangsaan itu sendiri. Oke, saya mau berbagi sedikit tentang yang saya ketahui tentang wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan itu menurut saya sudut pandang kita masyarakat sebagai warga negara terhadap diri atau lingkungan kita dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sikap bela negara itu seperti tekad, sikap tindakan kita sebagai warga negara baik secara perseorangan maupun kelompok dalam menjaga keutuhan wilayah negara Indonesia yang dijiwai dengan rasa cinta kita kepada Indonesia. Bagi saya, wawasan kebangsaan dan bela negara itu suatu hal yang berbeda. Ketika kita ngomongin wawasan kebangsaan, itu erat kaitannya dengan bagaimana cara kita memandang dan sudut pandang kita sebagai warga negara terhadap bangsa kita sendiri, yaitu Indonesia, terhadap lingkungan yang ada di Indonesia, entah itu persatuannya, entah itu wilayahnya, entah itu masyarakat, entah itu agamanya, dan lain sebagainya. Sedangkan bela negara itu adalah lebih ke sikap kita dan perilaku kita sebagai warga negara dalam menjalankan peran kita sebagai masyarakat di tengah negara kesatuan Republik Indonesia yang taat pada UUD 45. Menurut saya, wawasan kebangsaan dan bela negara sangatlah penting. Hal ini dikarenakan wawasan negara dan bela negara dapat menjadikan bangsa Indonesia mampu mencapai tujuan nasionalnya. Selain itu, melalui bela negara dan wawasan kebangsaan, keutuhan, keeratan maupun persatuan NKRI dapat terjaga dengan baik, kuat, dan kokoh. Nah, coba bayangkan, jika setiap warga negara tidak memiliki modal untuk bela negara, maka saya yakin setiap negara pastinya akan mudah mengalami konflik-konflik ataupun mengalami perpecahan, atau bahkan menjadi negara yang tidak dapat mencapai tujuan negara itu sendiri. Oke, untuk seberapa penting wawasan kebangsaan dan bela negara itu, ya tentu saja penting ya. Tadinya kan kita belajar tentang wawasan kebangsaan, kita udah belajar tentang wawasan kebangsaan itu apa aja, dan sikap bela negara itu seperti apa aja. Ya, kita sebagai warga Indonesia, kita tinggal di dalamnya, ya sebagaimana mestinya kita harus rawat, kita harus jaga. Kemudian bagi saya pribadi, yang namanya wawasan kebangsaan dan bela negara ini sangat penting, karena tanpa wawasan kebangsaan kita tidak bisa untuk mengejawantahkan diri kita ini sebenarnya seperti apa, dan tanpa bela negara kita tidak punya sikap untuk peduli terhadap bangsa kita, seperti itu. Menurut saya, salah satu contoh dalam pengimplementasian bentuk
nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan memiliki modal awal dari bela negara itu sendiri. Nah, modal bela negara itu sendiri dapat banyak. Salah satunya ialah memiliki kesehatan jasmani. Nah, kesehatan jasmani ini dapat kita wujudkan melalui memiliki pola makan atau pola hidup yang sehat, teratur, kemudian rajin berolahraga, sehingga kita memiliki tubuh yang sehat, bugar. Karena bagaimanapun kita tidak dapat melakukan hal-hal bela negara lainnya jika kita tidak memiliki modal tersebut, sehingga kesehatan merupakan salah satu hal yang penting dalam kita menyiapkan sebagai bentuk bela negara. Oke, untuk implementasi dari wawasan kebangsaan dan bela negara itu dalam kehidupan sehari-hari kita, contohnya seperti kita melaksanakan pekerjaan dan tugas kita sesuai dengan tupoksi kita di bidang kita masing-masing. Kemudian datang ke kantor tepat waktu, kemudian menggunakan pakaian dinas harian sesuai aturan yang telah ditetapkan. Dan bagaimana cara kita untuk bisa mengimplementasikan nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari? Bagi saya sebagai orang baru di lembaga pemerintahan yang independen tentunya, saya punya prinsip bahwa cara paling sederhana saya sebagai bagian dari lembaga tersebut adalah bekerja sebaik-baiknya. Karena di sana saya bagaikan menjadi seorang batu bata pembangun bangsa ini, pembangun negeri ini melalui wilayah atau industri yang sedang kita kerjakan atau sedang kita awasi di Otoritas Jasa Keuangan. Oleh karena itu, nilai paling sederhana untuk kita berkontribusi terhadap nilai bela negara adalah bekerja sebaik-baiknya dan selalu siap ketika dibutuhkan, selalu memberikan yang terbaik dalam pekerjaan kita dalam rangka untuk membangun bangsa ini lewat kegiatan atau profesi kita masing-masing. Menurut saya, salah satu bentuk pengimplementasian bela negara saat pandemi COVID ini adalah mematuhi protokol kesehatan. Mungkin untuk terlihat hal yang sangat simpel, namun sejujurnya hal tersebut merupakan hal yang sangat besar bagi keberlangsungan hidup banyak orang di Indonesia. Melalui penggunaan masker secara rutin, kemudian rajin mencuci tangan dengan hand sanitizer, dan memberlakukan 5M dapat mencegah penularan COVID-19 itu sendiri di era pandemi, sehingga total orang yang mengalami sakit ataupun bahkan sehingga meninggal dapat terminimalisir melalui hal tersebut. Sehingga harapannya itu sebagai salah satu bentuk kita untuk mendukung program nasional dan tercapai tujuan nasional, yakni kesejahteraan hidup masyarakat. Terima kasih. Implementasi di masa pandemi COVID-19 ini ya sebaiknya kita tetap menjaga kebersihan ya. Misalnya berangkat ke kantor menggunakan masker, membawa hand sanitizer jika dibutuhkan kan, dan itu pasti sih kita butuhin. Masuk ke kantor cuci tangan, dan kalau bisa ruangan kita bekerja itu disemprot dulu. Dan yang terakhir adalah ketika kita bicara mengenai COVID-19, apa aja sih yang bisa kita lakukan di tengah isu kayak gini dalam wujud implementasi nilai bela negara? Hal yang paling sederhana adalah kita mengikuti apa yang menjadi anjuran bersama. Kalau misalnya diri kita memang tidak peduli terhadap COVID-19, minimal kita peduli dengan kesehatan orang lain. Kalau kita nggak peduli dengan diri kita, kita harus peduli dengan orang lain. Artinya kita harus memakai masker, taati protokol, 5M dan lain sebagainya. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan 3 narasumber tadi, yaitu Saudara Adam Adrian Nugraha, Saudara Ilham Fajar, serta Saudari Nurbaiti Febriana, dapat diambil kesimpulan bahwa setiap profesi dan pekerjaan memiliki caranya masing-masing untuk mengimplementasikan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya yaitu dengan bersungguh-sungguh serta disiplin dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan. Selain itu, di dalam masa pandemi COVID-19 seperti ini, kita dapat mengimplementasikan nilai-nilai bela negara, yaitu dengan mentaati protokol kesehatan serta peduli terhadap sesama. Sekian kesimpulan yang dapat saya berikan. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.